Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zahra Tujana. Saya merupakan anggota kelompok 7 mata kuliah literasi digital, video pembelajaran dengan materi sistem peredaran darah. Nah, sebelum memasuki materi, di sini ada yang tahu apa itu sistem peredaran darah? Baik, sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat dari sel ke sel lain. Nah, sistem peredaran darah pada manusia berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Zat makanan berguna untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan untuk beraktivitas. Pada manusia, sistem transportasi atau peredaran darah terdiri atas 3 bagian utama. Apa saja sih bagian utama dari sistem peredaran darah tersebut? Yaitu ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Berdasarkan pembuluh darahnya, peredaran darah makhluk hidup dibedakan menjadi peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Pertama yaitu peredaran darah terbuka. Peredaran darah terbuka adalah peredaran darah yang tersebar ke seluruh tubuh keluar dari pembuluh darah. Peredaran darah terbuka ada di bagian arteri, vena, dan kapiler. Contoh makhluk hidupnya yaitu belalang, katak, dan reptil. Selanjutnya yaitu peredaran darah tertutup. Peredaran darah tertutup merupakan perputaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung dan selalu berada di dalam pembuluh darah. Contohnya yaitu cacing. Berdasarkan jarak perputarannya, peredaran darah dibedakan menjadi 2 loh, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, yang pertama peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil disebut juga dengan peredaran darah pulmonal. Peredaran darah kecil memiliki tujuan aliran darah dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Darah yang menuju ke paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air. Sedangkan darah yang berasal dari paru-paru akan membawa oksigen ke jantung dan terjadi proses oksidasi di jaringan tubuh. Yang kedua yaitu peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Artinya, sistem ini merupakan peredaran darah ke organ-organ lain seperti ginjal, lambung, dan lainnya. Setelah beredar ke seluruh tubuh, darah akan kembali lagi ke jantung. Sekarang kita masuk dalam 3 macam sel darah. Yang pertama itu eritrosit. Eritrosit adalah sel darah merah Nikits. Dalam tubuh manusia, eritrosit atau sel darah merah memiliki fungsi dalam transportasi oksigen dan karbon dioksida. Ketika mengalir ke seluruh tubuh, sel darah merah mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan membentuk bulatan pada sel darah merah. Yang kedua, leukosit. Leukosit adalah sel darah putih. Bentuknya tidak tetap atau disebut amoeboid. Sel darah putih berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai jenis patogen penyebab penyakit, merespon alergi dan infeksi, membunuh sel mati atau rusak, membantu penyembuhan, dan mempertahankan kekebalan tubuh. Yang ketiga, trombosit. Trombosit adalah sel tak berinti yang diproduksi oleh sumsum tulang yang berbentuk cakram dengan diameter 2-5 mikrometer. Trombosit dalam darah tersusun atas substansi fosfolipid yang berfungsi sebagai faktor pembeku dan menghentikan pendarahan. Trombosit cenderung mudah pecah jika tersentuh oleh benda dengan permukaan kasar. Kemudian kita masuki yaitu organ peredaran darah manusia. Yang pertama ada jantung. Jantung merupakan organ peredaran darah yang berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Organ ini terletak di antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Selanjutnya pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ada di seluruh tubuh manusia. Ibaratnya pembuluh darah seperti pipa yang menjadi tempat darah untuk mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah terbagi menjadi 2. Anak-anak, ada yang tahu nggak apa-apa saja pembuluh darah? Nah, pembuluh darah ini kan terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada arteri dan vena. Nah, yang pertama itu pembuluh darah nadi atau arteri. Nah, pembuluh darah nadi atau arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung. Pembuluh darah nadi memiliki dinding yang lebih tebal,
kuat dan elastik daripada pembuluh balik atau vena. Sedangkan pembuluh balik atau vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Kebalikan dari pembuluh nadi, pembuluh vena lebih tipis karena hanya mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Nah, itu selanjutnya ada golongan darah. Nah, di sini anak-anak udah pada tahu kan mungkin golongan darah itu apa? Mungkin dari kalian ada yang tahu golongan darahnya masing-masing? Nah, baik, di sini gua akan menjelaskan tentang apa saja golongan darah. Nah, golongan darah atau tipe darah diturunkan dari orang tua kalian sendiri. Berikut ini karakteristik masing-masing tipe darah. Bisa kita lihat sendiri dari gambarnya, itu ada golongan darah tipe A hanya memiliki antigen A pada sel darah merah dan antibodi B dalam plasma. Nah, di bawahnya ada tipe golongan darah yang B hanya memiliki antigen B pada sel darah merah dan antibodi A dalam plasma. Selanjutnya ada golongan darah AB yang di bawahnya. Nah, golongan darah AB ini memiliki antigen A dan B pada sel darah merah. Nah, tetapi tidak memiliki antibodi A maupun B di dalam plasma. Terakhir ada golongan O. Nah, di sini siapa dari anak-anak semua yang golongannya O? Nah, golongan darah yang O ini tidak memiliki antigen A dan B pada sel darah merah, tetapi punya antibodi A dan B ada di dalam plasma. Nah, yang tadi kan golongan darah AB tidak memiliki antibodi A maupun B, tapi di O ini memiliki antibodi A dan B. Fungsi darah. Nah, anak-anak semua ada yang tahu nggak fungsi darah itu apa? Nah, fungsi darah ini pertama mengangkut zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh tubuh, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru, mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke organ yang dituju, juga mengangkut siap metabolisme tubuh ke ginjal, menjaga daya tahan tubuh dengan melawan virus dan bakteri, serta memelihara suhu tubuh. Nah, fungsi darah ini dapat mengangkut seluruh zat tersebut dan melakukan tugas lainnya karena mengalir dalam sistem peredaran darah. Nah, sistem ini dibangun oleh dua organ. Yang pertama itu jantung dan pembuluh darah. Nah, jadi semuanya sudah tahu ya apa itu sistem peredaran darah pada makhluk hidup. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Zahratul Jannah selaku moderator dan pemateri pertama, dan teman kelompok saya Sri Marna selaku pemateri kedua dan Fitri Andriani selaku pemateri ketiga memohon maaf apabila ada kesalahan dan dalam pengucapan kata ataupun teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.